Halo teman-teman, balik lagi ke channel Lumir Production bareng gue Bram. Kali ini gue akan ngebahas mengenai apa sih yang harus dipersiapkan fresh graduate saat pertama kali masuk ke dunia kerja. Simak terus! Oke guys, jadi di video ini gue akan bagi fresh graduate jadi dua kategori dulu nih. Kategori pertama yaitu kalau fresh graduate-nya ini saat dunia perkuliahan benar-benar serius mendalami disiplin ilmu yang diajarkan di dunia perkuliahan sesuai dengan jurusannya. Jadi selama dia kuliah, dia benar-benar mendalami disiplin ilmu yang diajarkan di dunia perkuliahannya. Bukan cuma sekedar lulus, bukan cuma sekedar dapat nilai yang bagus, tapi dia benar-benar mendalami setiap mata kuliah yang ada di dunia perkuliahan. Kategori kedua yang gue maksud di video ini yaitu fresh graduate yang waktu masa kuliahnya itu yang penting lulus atau yang penting dapat nilai bagus, yang penting ujiannya bagus hasilnya. Nah, waktu fresh graduate gue termasuk di kategori yang kedua ini. Jadi waktu gue kuliah itu gue bener-bener nggak terlalu mendalami apa itu yang diajarkan selama 4 tahun masa perkuliahan gue. Prinsip gue yang penting ujian hasilnya bagus, yang penting gue cepet lulus. Itu aja prinsip gue. Oke, jadi itu ya dua kategori fresh graduate yang gue maksud di video ini. Nah, apa sih hubungannya dua kategori fresh graduate tadi dengan apa yang harus dipersiapkan saat masuk ke dunia kerja? Karena hal pertama menurut gua yang harus dipersiapkan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Karena yang namanya hidup itu selalu ada perubahan, dan menghadapi hidup itu menurut gua adalah tentang bagaimana cara kita beradaptasi. Sama halnya dengan saat kita dari dunia kuliah masuk ke dunia kerja. Itu pasti perubahannya sangat besar dan kita harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Nah, untuk kategori yang pertama, fresh graduate yang mendalami bener-bener disiplin ilmu jurusannya, menurut gua dia tetap perlu beradaptasi, tapi proses adaptasinya ini akan sangat terbantu dan lebih cepat. Karena paling enggak, dia bener-bener udah tahu apa yang harus dilakukan, dan dia juga udah ngerti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menopang atau membantu pekerjaannya dia. Terutama kalau yang pekerjaannya sama jurusan kuliahnya itu nyambung ya. Fresh graduate yang kategori pertama tadi pasti akan lebih cepat beradaptasi, tapi tetap aja butuh adaptasi sih menurut gua. Nah, yang lebih berat menurut gua adalah fresh graduate tipe yang kedua, atau yang setipe sama gua nih, yang waktu kuliah bener-bener nggak mendalami disiplin ilmu jurusannya. Nantinya dia bener-bener akan bingung dan dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ilmu-ilmu yang dia pelajari saat kuliah juga mungkin udah banyak yang kelupaan karena dia kan nggak mendalami. Tipenya itu kan yang penting lulus. Gua ambil contoh ya diri gua sendiri nih. Gue itu kan jurusan S1-nya teknik sipil, dan gue pertama kali kerja itu di perusahaan kontraktor. Jadi matching nih, nyambung jurusannya sama pekerjaannya, nyambung. Tapi karena waktu kuliah itu gue bener-bener nggak mendalami ilmu-ilmunya, pas masuk kerja itu gue bener-bener buta banget. Bayangin aja, gue kuliah teknik sipil, tapi gue nggak ngerti proses bekisting itu gimana, proses pembesian itu gimana, proses pengecoran itu gimana, mana yang harus dikerjakan duluan, berapa waktu yang diperlukan, cara penentuan mutu beton seperti apa, itu gue bener-bener gak ngerti sama sekali. Dan saat gue masuk, itu gue bener-bener blank. Dan yang namanya atasan, itu gak semuanya pengertian. Banyak juga yang gak mau tahu. Jadi dia taunya, lu lulusan jurusan teknik sipil, lu harus bisa, lu harus ngerti paling nggak dasar-dasarnya. Masa sih lu gak ngerti sama sekali? Nah, di saat seperti itu, kemampuan kita beradaptasi itu bener-bener sangat diperlukan. Gimana caranya beradaptasi? Ya tentu aja kita harus kerja lebih keras. Semasa kuliah, gue bener-bener nggak paham tuh, gue bener-bener nggak mendalami tuh ilmu-ilmunya. Tapi pas pertama kali masuk dunia kerja, itu gue langsung googling, itu gue langsung browsing. Oh, jadi ini yang dimaksud dengan proses pengecoran. Oh, jadi ini ya, proses bekisting itu seperti ini, pembesian itu seperti ini. Besi ulir itu ada tipe berapa aja, mana yang harus dipakai, mutu beton itu seperti apa. Jadi bener-bener kita harus catch up nih, kita harus adaptasi untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan si fresh graduate yang tipe pertama tadi. Selain itu, kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Yang namanya dunia pekerjaan itu beda banget sama perkuliahan. Kalau kuliah itu bebas, kita mau telat, kita mau bolos, itu nggak ada yang akan terlalu perhatian ya. Paling beberapa dosen aja yang perhatian, tapi sebagian besar dosen kan cuek juga. Tapi kalau di dunia kerja, apalagi di perusahaan yang peraturannya masih cukup kaku ya, itu yang namanya kedisiplinan tetap dilihat. Kalian udah nggak boleh telat, kalian harus belajar cara bersikap, gimana caranya bersikap terhadap atasan, gimana caranya bersikap terhadap sesama teman kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kalian nggak bisa atau lambat beradaptasi, pastinya performa kinerja kalian juga nggak maksimal. Waktu yang seharusnya bisa kita pakai untuk menunjukkan performa kerja kita, malah kepake untuk
belajar adaptasi lagi. Jadi itu menurut gue satu skill yang penting banget untuk dimiliki oleh seorang fresh graduate saat dia masuk ke dunia kerja. Skill untuk beradaptasi. Hal kedua menurut gue yang gak kalah penting itu adalah mental. Banyak yang bilang dunia kerja itu kejam, banyak yang bilang dunia kerja itu nggak pandang bulu. Ya itu menurut gue ada benernya sih. Semua balik lagi ke lingkungan pekerjaan tempat perusahaan kalian kerja. Dan yang namanya atasan itu berbeda-beda kayak yang gue bilang tadi. Bisa jadi kalian dapat atasan yang galak, yang keras orangnya. Gue punya cerita yang berhubungan sama masalah mental ini. Nah jadi waktu itu kan perusahaan pertama gue adalah perusahaan kontraktor. Gue ditempatin di side project nih. Karena proyeknya cukup besar, waktu itu gedung kantor kurang lebih 20-an lantai. Jadi pihak owner ini punya yang namanya construction management atau manajemen konstruksi. Mereka ini yang menjadi perwakilan owner untuk ngecek pekerjaannya kontraktor tempat gue kerja. Jadi intinya si perusahaan manajemen konstruksi ini meriksain kerjaan di lapangan yang dikerjain sama perusahaan gue, kontraktor. Semuanya dicekin, bukan cuma pekerjaan di lapangan, tapi juga gambar-gambar kerja dan jadwal. Kebetulan waktu itu job desk gue itu adalah membuat dan mengontrol jadwal proyek. Atasan gue waktu itu di perusahaan ini, dia tergolong tipe yang cukup cuek. Jadi waktu itu dia minta gue bikin jadwal, dia kasih contoh, dia tanya bisanya pakai apa, gue bilang bisanya pakai Microsoft Excel. Dan menurut dia nggak masalah, jadi dia bilang ya udah bikinlah, yang penting benar pakai Microsoft Excel. Nah saat gue submit, saat gue kasih jadwal yang udah gue buat ke perusahaan manajemen konstruksi ini, jadi waktu itu site office-nya kan 2 lantai, kontraktor di lantai 2, si manajemen konstruksi ini di lantai 1. Nah gue kucluk-kucluk turun ke lantai 1, bawa jadwal, dengan PD-nya gue maju dan gue kasih ke pimpinan proyek si perusahaan manajemen konstruksi ini. Gila guys, gue dibantai dan dimaki habis-habisan. Dia bilang, apaan nih jadwal kayak gini? Lu anak kuliah apa bukan? Kenapa pakai Microsoft Excel? Lu bisa nggak pakai Microsoft Project? Waktu itu gue diem aja dan gue belum sempat menjawab, dia tanyain lagi, lu bisa nggak Microsoft Project? Gue jawab, maaf pak saya nggak bisa. Makin dimaki-maki, makin ngamuk lagi tuh orang. Pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus bisa. Kalau enggak, gue bilang ke atasan lu, gue pulangin lu. Gitu katanya. Gue inget banget kata-kata itu, gue pulangin lu. Gue pulangin lu, gue pulangin lu, gue pulangin lu, gue pulangin lu. Terngiang-ngiang terus di kepala gue. Gue baru masuk kerja 3 hari. Dan waktu kuliah yang gue cerita tadi, gue nggak begitu mendalami disiplin ilmunya. Dan walaupun gue mendalami disiplin ilmunya, Microsoft Project itu waktu kuliah memang nggak diajarin. Yang namanya orang, apalagi fresh graduate, mentalnya sempat down lah waktu itu. Tapi ya waktu itu gue lumayan sih dihibur sama atasan gue. Atasan gue ini orangnya unik juga. Dia walaupun cuek dan walaupun gue kurang cocok juga sama dia pada akhirnya, tapi dia lumayan bisa memotivasi gue lagi sih. Paling enggak gue ngerasa ada yang support gue waktu itu. Dan ini balik lagi ke mental ya. Untungnya gue waktu itu kan di teknik sipil Unpar, dimana waktu itu kalau pada tahu mungkin udah pada dengar ospeknya itu 1 tahun. Tapi semasa di ospek itu cukup membantu sih, mental kita jadi lebih kuat dan kita juga jadi tahu gimana rasanya dimaki-maki ataupun diomelin sama orang lain, sama atasan. Walaupun gue kurang setuju sama ospek, pengalaman ospek gue semasa kuliah itu berguna di sini. Mental gue udah cukup terlatih lah. Jadi di saat seperti itu, gue downnya nggak kelamaan. Di saat itu, gue langsung mikirin gimana caranya gue supaya bisa si Microsoft Project ini sesuai dengan request si Pimpro perusahaan manajemen konstruksi ini. Gimana caranya gue bisa bikin jadwal pakai Microsoft Project. Jadi waktu itu pulang kerja, biasanya gue pulang jam 8 malam, tapi waktu itu gue minta izin, gue pulang jam 6 karena gue mau beli buku dulu mengenai Microsoft Project. Gue coba cari di satu toko buku tapi nggak ada. Akhirnya di toko buku yang kedua akhirnya gue nemu barengan sama CD installer si Microsoft Project-nya. Nah malamnya gue langsung install di komputer rumah gue dan gue langsung pelajarin itu. Paling nggak dasar-dasarnya, target gue nggak perlu expert dulu, tapi paling nggak gue bisa dasar-dasarnya, gue bisa bikin jadwal yang paling dasar dengan menggunakan Microsoft Project. Itu dulu target gue pas malam itu. Dan syukurnya ternyata untuk mempelajari dasar-dasarnya itu nggak terlalu susah sih. Jadi pas gue belajar malamnya, terus besoknya di kantor gue coba belajar lagi, gue coba terjemahin jadwalan dari Microsoft Excel itu ke Microsoft Project, dan ternyata itu bisa. Untuk fungsi-fungsi lainnya yang lebih detail dan lebih expert itu nyusul gue pelajarin pelan-pelan, tapi paling enggak dasarnya itu gue bisa dulu dan langsung gue submit jadwal yang sudah gue revisi ke pimpinan manajemen konstruksinya. Dan lucunya, waktu gue submit ke si Pimpro perusahaan manajemen konstruksi ini,
kayaknya dia baru denger kalau gue itu lulusan Unpar. Dan ternyata dia juga lulusan Unpar guys, tapi beda angkatannya lumayan jauh. Jadi pas gue kasih, dia kayak yang langsung so baik gitu. Mungkin dia nggak enak kali udah ngomelin gue. Dia langsung bilang, nah gini dong, ini baru bener. Lu lulusan Unpar kan, sama kita katanya. Terus dari situ malah ngobrol-ngobrol jadinya. Dan sejak saat itu perlakuan dia ke gue malah nice banget. Satu mungkin karena kita satu alma mater. Dua menurut gue karena gue udah menunjukkan paling nggak gue kasih effort yang maksimal supaya gue segera bisa menyesuaikan permintaan dia membuat jadwal menggunakan aplikasi Microsoft Project. Jadi sebenarnya itu sih salah satu contoh kecil aja. Tapi menurut gue kemampuan beradaptasi dan mental yang kuat itu adalah dua hal yang mutlak dibutuhkan oleh fresh graduate. Mungkin nggak selalu dibutuhkan, karena bisa jadi kalian dapat atasan yang mengayomi kalian, ngajarin kalian satu demi satu. Tapi kan nggak selamanya kita diajarin terus, kita tetap harus beradaptasi supaya paling nggak penilaian si atasan ke kita dan hubungan kita juga jadi semakin baik sama atasannya. Nggak mungkin kan kita udah berapa lama kerja tapi diajarin terus-terusan sama atasan kita. Terkadang sih ya ada juga atasan yang keras tapi tujuannya ya positif untuk supaya kita juga lebih cepat belajar. Jadi tinggal gimana cara kita untuk beradaptasi dan punya mental yang kuat aja untuk menghadapi kemungkinan teguran-teguran saat kita melakukan kesalahan. Cepat atau lambat kita pasti salah guys, karena yang namanya fresh graduate, anak baru dari kuliah masuk ke dunia kerja ya pasti ada aja lah salahnya. Jadi karena cepat atau lambat kita pasti salah, ya kita harus persiapkan mental kita juga. Ya bukan berarti kita bisa sering salah ya, kita tetap kerja semaksimal mungkin menghindari kesalahan-kesalahan. Tapi menurutku pribadi yang namanya kesalahan itu akan terjadi cepat atau lambat. Nah di situ tinggal gimana cara kita menyikapinya, yang pastinya butuh mental yang kuat. Menurut gua nggak bisa tuh kita baru dapat teguran sedikit, dapat surat peringatan, terus kita langsung down berlarut-larut, kita langsung coba ngajuin resign, kita langsung nyari pekerjaan lain. Menurut gue ya nggak ada untungnya juga buat kita. Selama teguran ataupun peringatan tersebut sifatnya positif, ya menurut gue kita harus introspeksi dan gimana caranya kita untuk memperbaiki dan nggak mengulangi kesalahan yang udah pernah kita lakukan tersebut. Oke guys, jadi kali ini cuma itu aja yang mau gue sharing. Menurut gue ada dua hal utama yang perlu dipunyai oleh setiap fresh graduate. Yang pertama adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi, yang kedua adalah mental yang kuat. Harusnya sih dengan punya dua hal yang tadi, kita bisa survive di dunia kerja. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye!